Sebagai perusahaan telekomunikasi dan layanan multimedia, PT XL Axiata Tbk konsisten untuk terus menyediakan layanan berkualitas. Bagaimana perusahaan mencapai visi to be the most preferred data connectivity provider in Indonesia di industri yang semakin kompetitif dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah sambil terus profit. Kita akan berbincang bersama sang CEO XL Axiata, Dian Siswarini. Bersama saya Rudian Danu, inilah CEO Talk. Pandemi COVID-19 yang banyak menggeser aktivitas publik dari offline ke online membawa berkah bagi pelaku sektor telekomunikasi. Operator seluler PT XL Axiata Tbk salah satunya. Semester pertama tahun 2020, kinerja keuangan XL Axiata sangat kinclong. Bahkan menjadi emiten dengan pertumbuhan kinerja terbaik di antara operator lainnya. Emiten telekomunikasi ini meraih laba bersih sebesar 1,74 triliun rupiah, tumbuh 5 kali lipat dari tahun lalu yang hanya 282,39 miliar rupiah. Laba yang gemuk ini terjadi seiring dengan melonjaknya pendapatan XL Axiata pada paruh pertama tahun ini. Dari laporan keuangan XL Axiata, pendapatan paruh pertama 2020 tercatat 13 triliunan rupiah, lebih tinggi 6,68% dari tahun sebelumnya 12-an triliun rupiah. Meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap akses internet membuat kinerja keuangan XL Axiata tumbuh positif. Tekanan ekonomi akibat pandemi justru membuat laba XL Axiata bersemi. Ya, kini kita sudah bersama dengan CEO XL Axiata, Ibu Dian Siswarini. Apa kabar, Ibu? Kabar baik, Mas Rudi. Sehat ya, Bu ya? Rudi, kabarnya? Baik, Bu, baik. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita bicara soal sehat, kan kita sudah beberapa bulan ini ada pandemi COVID-19. Nah, ini sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan perusahaan pada umumnya. Tapi kalau untuk XL Axiata kayaknya ini justru menjadi blessing in disguise. Benar nggak, Bu? Ada benar dan ada kurang tepatnya sih. Oke. Jadi memang ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang membuat cara kita hidup itu berubah kan ya. Jadi karena ada COVID-19 pandemi sehingga masyarakat itu diharuskan melakukan social distancing. Dengan social distancing itu masyarakat diharapkan untuk tetap berada di rumah. Jadi bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, kemudian juga melakukan interaksi dengan melakukan platform digital. Tentu saja ada sisi positifnya terhadap telekomunikasi karena memang dengan diharuskannya mereka melakukan interaksi secara tidak langsung melalui digital, ini menumbuhkan kebutuhan internet yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, tetapi industri telco juga tidak imun terhadap COVID-19 ini. Walaupun kalau dibandingkan dengan industri yang lain, memang impact negatifnya tuh tidak tidak seberat industri yang lain ya, karena tadi kebutuhan terhadap internetnya meningkat. Namun kalau COVID-19 ini berkepanjangan, itu impact terhadap industri telekomunikasi yang terjadi adalah karena memang secara makroekonomi itu menurun ya, sehingga daya beli masyarakat itu juga berkurang ya. Karena daya beli masyarakat itu berkurang, ada yang memang mungkin kehilangan pekerjaan, kemudian juga ada yang pendapatan per bulannya berkurang, sehingga ada segmen di masyarakat itu yang spendingnya untuk telekomunikasi itu menjadi lebih kecil ya. Jadi itu tadi Mas Rudi ya, memang di satu sisi kebutuhan internet itu meningkat, tapi di sisi lain spending power masyarakat itu berkurang, sehingga kita memang harus lebih sensitif dari sisi operator, karena kita juga dalam satu sisi memang bisnisnya juga harus tetap sustainable, tapi di sisi lain kita harus membantu masyarakat yang memang sekarang sedang kesulitan di masa pandemi ini. Oke, Bu Dian, ini kalau kita bicara soal revenue dalam semester pertama di tahun 2020 ini masih tumbuh?
Ya, alhamdulillah untuk semester pertama 2020 ini kami masih membukukan revenue yang positif kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu ya. Jadi sekitar 8% untuk revenue kami. Jadi kalau kita lihat sih memang di Indonesia kan pandemi itu baru terasa agak lebih lambat ya kalau dibandingkan dengan negara-negara sekitar kita. Jadi baru kelihatan tuh bulan April, sehingga memang semester pertama itu masih tidak terimpact secara negatif. Jadi pertumbuhan masih positif untuk XL. Bu Dian, tadi Anda mengatakan sebetulnya karena secara makroekonomi itu sangat berpengaruh sehingga mungkin masyarakat banyak yang mengurangi konsumsi atau spending di bidang telekomunikasi, tapi XL masih bisa tumbuh. Artinya boleh kalau saya katakan ada pola konsumsi telekomunikasi yang berubah, atau juga mungkin ada karena mungkin ada PSBB, maka ada jumlah pelanggan baru juga yang sangat signifikan. Ya. Jadi kalau kita lihat memang polanya memang berubah. Jadi polanya itu berubah. Yang pertama dari pengguna data itu sekarang mereka penggunaan data per bulannya itu menaik. Jadi meningkat ya. Jadi penggunaan per bulannya per orang itu meningkat. Kemudian yang kedua, yang perubahan yang terjadi yang lain adalah lokasi di mana menggunakan datanya juga berubah. Jadi kalau sebelumnya lokasinya itu kan lebih mobile ya, jadi lebih tersebar di berbagai tempat gitu ya. Dalam satu kota itu tersebar di berbagai tempat. Nah, kalau sekarang itu terjadi perubahan karena traffic tersebut di-generate oleh customer yang berada di perumahan ya. Sedangkan kalau dulu itu sebenarnya lebih banyak di daerah bisnis, jadi di daerah perkantoran. Nah, sekarang perubahannya adalah lebih ke arah daerah pinggiran. Jadinya kalau di Jakarta, kalau dulu itu kebanyakan terjadi traffic itu di daerah Golden Triangle, di Gatot Subroto, Kuningan, Sudirman. Kalau sekarang lebih pindah ke perumahan. Jadi misalnya seperti di Bintaro, di Tangerang, di Bekasi dan sebagainya. Gitu. Jadi yang pertama konsumsinya itu memang menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah perubahan tadi secara lokasi. Kemudian yang ketiga, sekarang tuh terlihat semuanya menjadi lebih cautious dengan harga gitu ya. Jadi kalau kita lihat mereka sekarang tuh lebih pintar untuk memilih mana sebenarnya paket internet yang cocok ya. Yang cocok itu artinya secara value for money itu lebih sesuai untuk mereka ya. Jadi ada yang sekarang itu berubah lebih ke arah, ada yang mengambil paket yang jangka waktu aktifnya lebih panjang gitu. Jadi karena memang mereka itu lebih cautious terhadap tadi pemakaian atau value for money, itu membuat memang spendingnya ada yang memang berkurang gitu. Jadi dari satu sisi pemakaiannya meningkat, di sisi lain cautious atau sensitif terhadap harga ya. Itu lebih tinggi. Oke, kalau jumlah pelanggan bertambah nggak Bu selama satu semester ini? Kalau jumlah pelanggan bertambah tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya itu tidak terlalu banyak. Jadi sekarang ini pelanggan kita sekitar 55 juta subscriber ya. Oke. Ini pelanggan aktif ya Bu ya? Oh, itu pelanggan aktif ya. Jadi kalau XL, kalau kami menghitung subscriber itu betul-betul adalah subscriber yang melakukan event atau yang melakukan transaksi ya, jadi betul-betul aktif. Oke. Bu Dian, tadi kan Anda mengatakan ada perubahan lokasi melakukan aktivitas data tadi ya. Aktivitas data ya. Oke. Nah, apakah dengan adanya perubahan pola itu, perubahan lokasi itu juga ada mungkin penambahan infrastruktur dan segala macam yang dilakukan? Ya, memang dari awal
dari awal terjadinya pandemi itu kami sudah mengantisipasi. Kenapa kami bisa mengantisipasi hal tersebut? Karena XL ini merupakan bagian dari grup Axiata yang beroperasi di berbagai negara, ya, beroperasi di 7 negara. Nah, kami melihat di negara yang impact pandeminya itu sudah terjadi pergeseran tersebut, ya. Jadi terjadi pergeseran tersebut. Jadi yang lebih duluan terkena impact misalnya Malaysia, ya. Nah, kami belajar dari yang terjadi di Malaysia, sehingga di awal pandemi itu kami melakukan revisiting terhadap our business plan. Jadi business plan kita review, kita rubah, dan kita lakukan realokasi, ya, atau pengalokasian kembali, perubahan alokasi kapital untuk investasi, sehingga yang tadinya kapasitas penambahan itu biasanya dilakukan di tadi, ya, misalnya kalau di Jakarta di Golden Triangle itu kami rubah, ya, kami shifting, jadi kami pindahkan ke daerah-daerah yang daerah perumahan. Jadi memang kalau dilihat dari jumlahnya, jumlah investasi itu tetap sama dengan komitmen kami di awal, tetapi alokasinya yang berubah. Oke. Nah, Bu Dian, selain dari misalkan mungkin dari CBD terus ke suburb, ke perumahan gitu, ini sebetulnya kan pengguna internet juga, kalau menurut saya orang awam ini melihatnya bahwa juga terjadi di daerah-daerah yang remote, misalkan di luar Jawa misalkan. Nah, apakah itu juga ini menjadi sasarannya XL Axiata juga untuk membangun infrastruktur ke sana? Ya, jadi sebetulnya Mas Rudi, ya, sudah dari sejak 3 tahun terakhir ini fokus dari investasi kami adalah daerah di luar Jawa. Okay. Kenapa kami memilih seperti itu? Karena kami melihat bahwa ada dua sisi, ya. Satu memang dari potensi marketnya sendiri, kedua dari segi kompetisi, juga di luar Jawa itu kompetisinya tidak sesengit di Jawa, ya. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam masa pandemi ini kami melihat pergerakan dari masyarakat, ya. Jadi sekarang itu dari Jabodetabek misalnya itu sudah banyak yang pindah. Jadi kalau dilihat dari pergerakan di network kami itu sekitar 10% itu sudah keluar dari daerah Jabodetabek. Okay. Dan mereka itu sudah berpindah tidak hanya di kota-kota di Jawa, tapi juga ke kota-kota di luar Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera. Baik. Jadi memang tadi kalau ditanya apakah terjadi penambahan, iya. Jadi di kota-kota tersebut itu kami tambahkan alokasi untuk penambahan infrastruktur jaringan. Kemudian kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda.